Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita mulai ibadah kita pada kali ini. Ucap syukur Tuhan berkat pada hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami Yesus sama berdoa ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kami mau menyembah puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan Raja kami. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan, semua kemuliaan
Ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau tetap selalu memuji menyembah-Mu Tuhan di keadaan saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, setiap kami Tuhan akan memuji melompat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang layak menerima pujian setiap dari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Yuk. Kami mau terima Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan kami, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oke, ya masih semangat Bapak Ibu yang ada di rumah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersama
menaklukkan musuh. Di bawah kaki kami pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bapak Ibu boleh mempersiapkan hati. Mari kita angkat satu pujian ini. Mengucap syukur Tuhan dekat. Tuhan, Kau telah memilih setiap dari kami, Yesus. Sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan, Kau telah memilih setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggil kami. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu
sesuai dengan nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan. Engkau yang telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah memanggil setiap kami Tuhan, sejak kami ada dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Karena hanya orang-orang tertentu yang kau panggil. Hanya orang-orang tertentu yang kau pilih untuk menjadi anak-anak-mu. Menjadi hamba-hambamu Tuhan. Dan ketika Engkau telah memanggil kami, telah memilih kami, tentunya Kau berikan Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Dan Kau berikan pada setiap kami Tuhan tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Dan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat dimanapun kami berada. Kiranya Engkau menjamah, Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau menyertai, Engkau memelihara, dan Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami, dan memberikan keberanian dalam saat-saat COVID-19 ini Tuhan Yesus. Untuk kami tetap teguh di dalam mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau memberkati kami dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan Yesus. Dan Kau urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Ilahi Maha Tinggi Tuhan Yesus. Sehingga kami hamba-Mu boleh menjabarkan Tuhan, untuk supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tetap beribadah secara online karena Jombang masih zona merah Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah zona hijau, zona kuning mungkin persiapan untuk kita bisa mulai ibadah dan mengajukan permohonan melalui Bamak Jombang dan kita akan mulai ibadah. Tentunya sebelum ibadah akan diperiksa dulu kelengkapan daripada gereja kita, apakah sudah menggunakan masker, hand sanitizer atau cuci tangan di wastafel dan masker, ya, dan termogan. Juga kursi apakah sudah ditata sedemikian rupa, ya. Kalau di Tulungagung sudah mulai, namun GKPB belum karena GKPB Tulungagung masih di hotel, ya. Kalau hotelnya belum dibuka, ya tidak bisa ibadah karena masih dikunci, ya. Saudara, pada kesempatan ini, ya, tema daripada firman Tuhan yang akan saya bahas adalah You are a chosen generation. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Bapak Ibu Saudara, antara terpilih, dipilih, dan dipanggil, ini ada satu kaitan, ada korelasi yang satu sama lain tidak bisa terlepaskan. Karena itulah keunikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu dari idenya Dia besar, yaitu Yesus Kristus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ada konsep bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa bayi yang lahir itu kudus. Kalau kita kan tidak, bahwa bayi yang lahir itu juga sudah
punya dosa, ya, dosa dari orang tuanya. Jadi kita telah dipanggil dari kegelapan menuju keterangan yang ajaib. Bapak Saudara, kalau kita tahu dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, disebutkan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Saudara, kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terpilih itu artinya sudah dipilih, telah dipilih, sudah dipilih. Contoh, dalam Pilpres atau pemilu tahun 2019 kemarin, tahun lalu, ya, presiden terpilih, nah sudah dipilih akhirnya. Dipilih dengan suara yang lebih banyak daripada lawannya, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai presiden. Artinya terpilih. Jadi kamulah bangsa yang terpilih, yang artinya bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ajaib, untuk melakukan sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita, untuk melakukan sesuatu yang memberkati orang lain, melakukan segala macam dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kapan kita dipilihnya oleh Tuhan Yesus? Ya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mendapatkan Roh Kudus-Nya. Dan kita pilihannya, kita menjadi umat pilihannya. Ya. Kamulah bangsa yang terpilih, jadi dipilih. Karena bangsa Israel pada waktu itu tidak terbuka mata rohaninya. Sehingga pilihan itu pada kita sebagai Israel rohani. Ya. Saat kita bisa percaya kepada Yesus bahwa Dialah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka kita bisa berkata bahwa kita adalah pilihannya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mengatakan Yesus kok disebut anak Allah, Yesus kok disebut sebagai Tuhan, bagaimana? Dan lain-lain. Dan ada banyak macam pendapat di luaran sana. Ya. Namun kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih, ya, anak Siti Maryam itu adalah orang yang berkuasa di dunia dan di surga. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, dari pembacaan ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ini adalah kita menyadari bahwa ini adalah perumpamaan. Di mana waktu itu perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Perumpamaan tentang perjamuan pernikahan atau perjamuan kawin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca tadi bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ini diilustrasikan atau digambarkan atau diumpamakan oleh Yesus. Ada seorang yang punya hajat, ya. Kita baca aja bersama-sama dalam pasal yang ke-22. Lalu Yesus berbicara, di situ judul perikopnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berkata pula di dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu para orang-orang, hal kerajaan surga, ingat perhatikan baik-baik, hal kerajaan surga, seumpama seorang raja, ya, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ingat baik-baik ya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Perhatikan baik-baik ini. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi, ingat tetapi ayat yang kelima, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Dan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ada yang lain menangkap
hamba-hambanya itu menyiksa dan membunuhnya. Ya, itu terjadi ya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak banyak untuk itu. Ya. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini jelas. Perumpamaan ini jelas. Dan ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang yang dipanggil, yang dipilihnya, telah diundangnya, tidak mau datang. Sibuk dengan urusannya, dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan segala macam. Dan itulah perumpamaan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Ada yang waktunya ibadah, tidak mau ibadah, masih sibuk dengan usahanya, nanti saja, besok saja, minggu depan saja. Itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Mengapa disebut hamba Tuhan? Karena kita telah disebut dengan darah yang mahal. Semau gue, lebih-lebih yang sudah punya duit banyak. Tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya mengandalkan dengan keuangannya. Hidupnya mengandalkan kekuatannya. Oh, aku masih kuat. Tetapi kemudian pasukan-pasukannya disuruh mengundang orang-orang yang lain. Di jalan-jalan, di tepi jalan. Mereka datang dan ada yang tidak berpakaian pesta. Kemudian diikatnya dan dicampakkan ke dalam api. Sehingga Yesus berkata, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maksud Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Namun seringkali kita ini buta rohani. Mata jasmani kita melek, namun buta rohani. Kita membaca firman Tuhan ini tidak ngerti-ngerti. Oleh karena itu, kenapa kalau kita ini membeli Alkitab, di situ ada cara membaca Alkitab. Saya masih ingat, berdoa dulu. Dengan berdoa, Tuhan bisa menyingkapkan mata rohani Anda, membukakan hati Anda untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun langkah-langkah kita untuk mempercayai Dia, Yesus Kristus, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Selamat kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil dan dipilihnya, benar-benar boleh menepati atau menepati janji atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dipilihnya tetap sampai akhir zaman. Ya, dalam pemanggilan ini, tadi dikatakan juga orang-orang yang jahat, yang pembunuh, ya, tidak ubahnya juga apa yang dilakukan oleh Saulus. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ada 6 poin. Poin yang kedua, imamat yang rajani. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, berarti imamat rajani berarti royal priesthood. Yang berarti imam kerajaan
yang berarti memilih sifat natural kerajaan. Sesungguhnya itulah yang pilihan yang diberikan pada setiap kita. Imamat yang rajani. Imam memiliki tugas sebagai mediator atau jembatan antara Allah dengan manusia. Sesungguhnya setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita disebut imam kerajaan. Karena apa? Kita ini sebagai dutanya Tuhan, sebagai mediatornya Tuhan, sebagai jembatan Tuhan untuk kita membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui hidup kita. Mereka boleh percaya Tuhan Yesus. Mengerti siapakah Yesus itu. Ya. Saudara, kalau kita tidak pernah memberitahukan kepada orang tentang Yesus, siapa yang tahu akan Yesus? Kalau sudah diberitahu, tidak mau tahu, ya itu urusannya dia. Namun urusan kita adalah sebagai mediator. Kita ini sebagai dutanya Allah, sebagai jembatan Allah untuk memperkenalkan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, keimaman terbatas pada suatu golongan tertentu. Suatu golongan minoritas yang dijabat oleh imam-imam. Yang tugasnya memberikan persembahan korban kepada Allah melalui orang-orang yang berdosa. Dan korban-korban itu diberikan oleh orang-orang yang berdosa itu kepada imam-imam tertentu. Namun, di dalam perjanjian baru, ingat baik-baik Bapak Saudara, ketika Yesus Kristus disalib, dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kemudian tidak lama lagi dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika itu, tirai atau tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Yang artinya bukan dirobek oleh manusia dari bawah. Namun kalau saudara lihat tentu kalau robekan dari atas ke bawah itu karena Yesus Kristus tadi meneriakkan. Ya, dia menyerahkan nyawanya yang artinya dia menebus dosa seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus sebagai imam dan kita bisa langsung komunikasi. Ya, ingat, imam dalam zaman dahulu adalah sebagai mediator atau jembatan antara Allah dan manusia. Namun Yesus ketika mati di atas kayu salib dan dia menyerahkan nyawanya. Ketika itulah tirai tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Tentunya kalau terbelah jadi dua bukan dirobek seperti gunting begitu saudara, tidak. Tentu robeknya itu tidak karu-karuan. Itu dampak daripada Yesus, karya Yesus untuk menebus dosa manusia. Keluaran 28 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Ya, ku-nya ini ku besar yaitu Allah. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eliezer dan Itamar. Saudara, itu salah satu contoh bahwa imam pada zaman itu yaitu Harun ya, dan tentunya Musa. Ya. Kalau seorang berdosa memberikan korban diberikan pada imam. Karena imam sebagai dutanya Allah, sebagai jembatan Allah, sebagai mediator Allah dengan manusia. Ingat, setelah zaman perjanjian baru, Yesus mati di atas kayu salib.
kita bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Ya, melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Matius 27. Ayat yang ke-50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak-Ibu Saudara, inilah yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus Kristus yang berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai imamat yang rajani, ya, royal priesthood, ya. Dan poin yang ketiga, bangsa yang kudus. Orang percaya atau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dipisahkan dari dunia. Ya, walaupun masih hidup di dunia, namun cara berpikirnya, perspektifnya, cara pandangnya, sudut pandangnya, karakternya diubahkan supaya memiliki karakter Yesus Kristus dalam hidupnya. Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga B dan 4 dikatakan demikian. Dan penyataan Allah, Titus 2, 13b dan 14, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepercayaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, saudara, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Dia menyerahkan nyawanya untuk supaya kita menjadi bangsa yang kudus. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa kudus. Walaupun makanannya kue kudus setiap hari. Ya. Jajan kudus itu dikelilingkan dengan harga 2.500, saudara makan itu sehari 10, ya tidak bisa kudus tanpa darah Yesus. Darah Yesus yang menguduskan kita, sehingga kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus bukan karena kemampuan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena fasilitas kita, cakep kita, cantik kita, namun karena darah Yesus. Penyerahannya di atas kayu salib untuk setiap kita. Sehingga kita disebut bangsa yang kudus. Dan poin yang keempat yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam Malaki 3 ayat 17. Malaki 3 ayat yang ke-17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bapak Ibu Saudara, itu perkataan daripada Maleaki. Ya, saya agak keliru-keliru sedikit karena cucu saya yang pertama namanya Maleaki ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya Malekai. Saudara, dikatakan bahwa seperti seorang menyayangi anaknya. Seperti seorang yang menyayangi anaknya. Peribahasa berkata, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Ya. Semua itu berlaku Bapak Ibu Saudara. Coba saudara perhatikan. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita, itu sepanjang masa.
Dia ilustrasikan kita ini seperti biji matanya yang begitu mahal, yang begitu mulia, yang begitu agung. Saudara, ada yang berani nyentuh biji matanya Pak Presiden? Tidak ada yang berani, saudara. Ini biji mata Tuhan. Kita diilustrasikan seperti itu. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau tadi peribahasa berkata, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang masa. Ya, tidak hanya ibu. Kasih orang tua kepada anaknya itu sepanjang masa. Namun kasih anak itu hanya sepanjang gala. Dan itu terjadi di abad ke abad. Selalu begitu. Ya, lihat aja. Orang yang kehilangan orang tuanya, ya 1, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah akhirnya lupa. Ingat-ingat nanti pada waktu hari kematian orang tuanya baru ingat. Dan itu terjadi dari bangsa ke bangsa, dari tahun ke tahun antara orang tua dengan anak. Namun umat kepunyaan Allah sendiri itu tadi menyatakan bahwa Allah itu begitu mengasihi umat manusia. Kalau saudara lihat ya, mulai sejak Nuh, Nabi Nuh, Allah sudah menyatakan kasihnya, memberitakan kepada Nuh, suruh buat bahtera, buatnya di atas bukit, sebagai bentuk kasih Allah kepada manusia. Dan Nuh, orang yang taat kepada Tuhan, membuat bahtera itu. Ya, sehingga ketika badai itu datang 40 hari, hujan 40 hari, 40 malam, orang musnah semua dan Nuh bersama istrinya, anak-anak dan istrinya, istri dan anak-anaknya, dan seluruh hewan yang Tuhan perintahkan itu dimasukkan dalam bahteranya. Itu bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sama dengan kasih orang tua, kasih ibu yang sepanjang masa. Begitu mengasihi anaknya. Saudara, kalau saudara yang belum pernah menjadi orang tua, saudara tidak pernah merasakan. Ya. Nanti kalau apalagi seorang ibu, sekarang sebelum menikah, kadang-kadang berani sama orang tua, berani sama mamahnya, berani sama ibunya. Namun setelah menikah dan punya anak, wow, baru tahu lu ya, bagaimana sengsaranya melahirkan. Bayangkan saudara, ya. Saya punya karyawan kalau cerita, lah ya Pak, saya habis melahirkan anak saya itu rasanya saya ini kayaknya dirogoh sama bidannya Pak. Dirogoh. Dan dibersihkan Pak kandungan saya. Saudara, makanya kalau kadang-kadang ada seorang ibu yang berkata, ruwo kon biyen gak tak lahirno ya. Saudara, kasih ibu itu sepanjang masa. Kasih orang tua itu sepanjang masa. Sehingga Tuhan menyebut kita ini umat kepunyaannya Allah sendiri. Bukan punya yang lain. Kalau tadi Nuh seperti itu, kemudian Abraham. Saudara masih ingat, ketika Sodom dan Gomora mau dihabiskan, Abraham tawar-menawar kepada Allah Bapa waktu itu. Akhirnya Allah Bapa timbul belas kasihan yang luar biasa. Sehingga tidak jadi memusnahkan orang-orang pada waktu itu. Ya. Sampai ada peribahasa tadi itu. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Oleh karena itu saya beritahukan kepada saudara-saudara, dimanapun Anda berada, khususnya yang belum berumah tangga, belum menikah, hormatilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, kasihlah orang tuamu, karena engkau bakal jadi orang tua. Dan kalau jadi orang tua baru tahu, oh kayaknya begini, ini sih jadi orang tua. Poin yang kelima, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Nas ini mengingatkan kita akan pilihan Allah kepada kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan dalam hidup kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Setiap kita berbeda cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita menyadari kita ini sebagai dutanya Allah, sebagai mediatornya Tuhan, sebagai jembatannya Tuhan, tentu kita akan menjadi orang-orang yang memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang telah saya pilih dalam pembangunan gereja kita, yaitu Roma 28 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil, saudara. Dan kalau kita terpanggil, kita terpilih, kita dipilihnya sejak dunia belum dijadikan, bayangkan. Saudara, seharusnya setiap kita menyadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu karena tangan Tuhan yang luar biasa baiknya, kasih Tuhan yang luar biasa baiknya, sehingga kita mengalami apapun dalam hidup kita. Breakthrough, terobosan-terobosan baru. Kalau tidak, sampai ada yang berkata, kok bisa ya? Pengusaha apotek bisa bangun gedung gereja seperti ini. Saudara, kalau itu bukan karya Tuhan, kalau itu bukan campur tangan Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak bisa saya. Semua tuntunan Tuhan dari langkah demi langkah. Sedikit saya share, dulu, saudara, waktu kita mau membangun ini, saya tuh bingung, Tuhan siapa kira-kira? Kemana kira-kira aku harus cari molen truk yang muter itu, saudara. Saudara, ini masih bentuk tanah, fondasi aja belum satu masuk, tapi itu sudah saya pikirkan. Siapa Tuhan, molen mana yang harus aku pilih, ready mix atau mana yang mana? Saudara, tiba-tiba Tuhan tuh kirimkan orang bernama Cocak, Kristen dia. Dia adalah salah satu karyawan daripada pemborong jalan tol Mojokerto Jombang. Saya ingat ketika kami duduk di bawah, masih bentuk tanah, dia itu datang. Dan kira-kira 2 bulan kemudian datang lagi. Dan kemudian dia meninggalkan kartu nama, saudara. Dan saya cuma berdoa, Tuhan siapa? Siapa yang akan menangani untuk cornya ini? Karena cor itu mempengaruhi konstruksi fisik tubuh gereja, gedung gereja, tubuh gereja ini, gedung gereja ini. Dan kirimkan seorang yang bernama Cocak tadi. Dan saudara tahu, sebelum ngecor ini selalu dituangkan, jadi sebelum mulai mesti dituangkan ke dalam tabung besi, ya, diikat begitu pakai baut, mur baut, dituangkan, besok paginya dilepas dari tabungnya tadi, kemudian direndam air kira-kira 1 bulan, dan setelah direndam air 1 bulan dibawa ke Surabaya, dites bagaimana beton itu. Saya masih ingat, dan saudara tahu bahwa hasil beton itu selalu memuaskan, tidak pernah jelek. Ya, ditekan, masukkan di dalam suatu laboratorium di Jalan Diponegoro sana, tekan, saudara, sampai sejauh itu. Dan karya Allah dalam hidup kita ini, wah luar biasa. Tuhan, yang sering saya katakan bahwa Tuhan itu eksistensinya, komitmennya, janjinya,
tidak pernah dia abaikan. Dia tidak pernah lupa. Sehingga selayaknya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang keenam adalah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, semua orang di dunia ini adalah sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah dalam hidup kegelapan yang tidak tahu arah kemana perginya nanti setelah mati. Ya, namun bagi orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, mendapatkan suatu jaminan keselamatan bahwa hidup kita kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kita di sana dengan penuh pujian dan penyembahan dalam kerajaan Allah. Ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul ayat 26, ayat yang ke-18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada pada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepada Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, Kisah Para Rasul adalah kitab yang ditulis oleh Lukas. Lukas adalah murid Yesus yang cukup pandai, adalah murid Yesus ketika Yesus masih hidup, dan cukup pandai, sehingga cukup banyak juga yang dituliskannya, termasuk Kisah Para Rasul ini. Dan Kisah Para Rasul ini, dalam konteks yang kita baca ini adalah dia mengkisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepada Yesus Kristus memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bapak Saudara, perlu saudara ketahui bahwa ini adalah kisah Paulus tentang pertobatan dan panggilannya Paulus. Kalau kita baca dari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang yang ke-18 tadi, saudara akan menyadari, akan mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dulunya Saulus. Persis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Yaitu bahwa kisah ayat ini adalah kisah tentang pertobatan dan panggilan Rasul Paulus. Ya. Yang disampaikan kepada Raja Agripa ketika dia mau dihukum. Dan dia sampaikan bagaimana Tuhan menangkap Paulus sehingga dia bisa berani menyampaikan kebenaran Yesus dalam hidupnya dan membawa orang-orang percaya kepada Yesus. Bahkan dia sharingkan hal ini kepada Raja Agripa supaya Raja Agripa percaya kepada Yesus. Itulah kesaksian yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Yang telah memanggil keluar dia dari kegelapan, yang asalnya Saulus ini adalah pembunuh. Dia mendapatkan surat dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang Kristen. Dan ketika perjalanannya dia ke Damsyik, di tengah perjalanan dia di siang bolong. Matanya dibuat gelap, seperti ada cahaya yang sangat terang menyinari Saulus. Dan Saulus kemudian tidak bisa melihat. Kemudian ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus pada waktu itu, siapakah engkau Tuhan?
Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal jemaat Tuhan yang dianiaya. Itulah kesaksian daripada Paulus kepada Raja Agripa di konteks ayat 26 ini, pasal yang ke-26 ini. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, saudara akan mengerti kronologis daripada ayat ini, kisah ini. Untuk itulah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa kita ini adalah sudah dipanggil Tuhan dan dipilihnya dari kegelapan menuju keterangan yang ajaib oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita menjadi umat-umat yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena dialah pembela kita. Saya undang pemusik, WL dan singer untuk kita nyanyi bersama-sama. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah. Bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami dan yang telah memanggil kami dari kegelapan menuju keterang-Mu yang ajaib. Supaya setiap kami Tuhan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat, yang besar, yang maha besar dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga perbuatan-perbuatan itu harus kami saksikan dalam kehidupan kami kepada orang-orang terdekat bagi kami Tuhan. Mungkin orang tua kami, mungkin saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Untuk supaya mereka mengenal kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena untuk itulah
kami dipanggil, kami dipilihnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati ekonominya, berkati usahanya, berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan selalu berhasil. Karena penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kami semua Tuhan. Karena kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Untuk itulah Tuhan, hamba memohon uluran tangan-Mu bagi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami minta campur tangan-Mu, kami minta pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta pimpinan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Untuk kami tetap bersandar kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami adalah imamat-imamat yang rajani. Kami adalah jembatan atau mediator Allah kepada orang-orang di dunia ini. Untuk itulah kami harus lakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang spektakuler itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu. Di dalam keluarga kami, di dalam orang-orang terdekat kami Tuhan Yesus. Supaya mereka juga mengenal dan mempercayai Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu dimanapun Engkau berada. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi